Semua media, semua mata tertuju ke gebrakan senyap Pak Anies Baswedan yang tiba-tiba membuat gebrakan ini ya. Apakah ini nanti akan menurunkan viralnya aksi-aksi dari KDM? Di saat publik tengah dihebohkan dengan aksi-aksi KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, konten-kontennya belakangan mencuri perhatian publik yang menimbulkan ragam spekulasi, asumsi, dan juga pro kontra. Ada yang menyanjung, memuji, ada juga yang tidak setuju dengan aksi-aksi dari Deddy Mulyadi tersebut. Nah, tiba-tiba publik dikagetkan dengan gerakan senyap Anies Baswedan lewat aksi bersama membangun jembatan di Pandeglang, Banten. Selain kata-kata yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu yang lalu di Masjid Kampus UGM, ITB, yang membuat istana panas dengan kritikan tajam Anies Baswedan. Seberapa besar pengaruh gerakan aksi bersama Anies Baswedan ini, dan apakah gerakan ini nanti akan membuat ketar-ketir lawan politik Anies Baswedan? So, disimak sampai selesai guys ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Oke, kita break sejenak dari pemberitaan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi yang terus ramai diperbincangkan. Nah, ini ada informasi yang mengagetkan publik ya kan, dan sangat menarik untuk kita bahas, kita analisa, dan nanti bagaimana ke depannya. Oke, so disimak sampai selesai guys ya. Ini pemberitaan peresmian jembatan di Pandeglang, Banten. Kini Anies Baswedan membuat gebrakan baru yang curi perhatian publik. Kali ini tidak dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Tiba-tiba dengan gerakan senyapnya, Pak Anies Baswedan bersama tim meresmikan sebuah jembatan di Pandeglang, Banten. Jembatan ini bukan hanya menghubungkan dua tepi sungai, tapi menyambung persaudaraan dan menyulam harapan. Di tempat ini dulu berdiri jembatan renta, digerogoti waktu, dilalui dengan cemas, dilewati dengan pasrah. Namun, langkah tak pernah surut, anak-anak tetap melangkah, ibu-ibu tetap membawa hasil panen, para petani tetap berangkat, dan meski tanah licin dan papan berderak, di tengah segala keterbatasan, tekad itu tak pernah runtuh. Kini berdiri jembatan yang baru, lahir dari tangan yang tak ingin menyerah, dan dari hati yang memilih menyatu. Warga desa, para donatur, para penggerak, dari ujung ke ujung berkumpul, bukan hanya untuk menunggu, tapi untuk bertindak. Kita membangun, bukan dengan semen semata, tapi dengan keberanian, ketulusan, dan rasa saling percaya. Ini bukan bangunan biasa, ini adalah keberanian yang dijahit jadi wujud. Ini adalah titian persatuan, sambung menyambung, menjadi satu untuk Indonesia. Pengingat bahwa yang besar bisa tumbuh dari gotong royong yang senyap, dari kerja nyata yang tak minta dipuji. Mari kita rawat bersama. Dari ujung paling barat Pulau Jawa di Kabupaten Pandeglang, aksi bersama memulai langkah untuk memberikan kebermanfaatan bagi semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, meridhoi aksi bersama ini, meridhoi semua yang berkiprah untuk memberikan kebermanfaatan dan memberikan kemudahan bagi semua yang ingin berjuang bagi Indonesia yang lebih adil dan lebih sejahtera bagi semua. Selama perjalanan berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia, dari desa-desa yang jauh dari pusat perekonomian, kita biasa menyebut desa terpencil, hingga perkampungan yang padat,
menyaksikan realita yang kadang tak terdengar di ruang-ruang pengambilan kebijakan. Ada keluarga yang harus berjalan berkilometer untuk mendapatkan air. Ada anak-anak yang memandang dunia melalui jendela yang sempit karena tak punya akses pendidikan yang layak. Ada saudara-saudara kita yang berjuang sendirian ketika bencana datang tanpa cukup uluran tangan dari yang jauh di luar. Ketimpangan ini nyata. Dan kita melihatnya di tengah tanah yang begitu kaya dan subur, tanah yang bukan hanya mampu menumbuhkan tanaman, tapi juga menyemai harapan. Tapi harapan itu hanya akan tumbuh jika kita memilih untuk memulai aksi bersama. Teman-teman, inilah waktunya. Waktu di mana kita tidak lagi hanya diam, tidak hanya menyerahkan tanggung jawab kepada segelintir orang, satu dua pihak. Bung Karno dan para founding fathers yang lain mendirikan Republik Indonesia dengan pendekatan gerakan, pendekatan movement, di mana program dan gerakan itu menjadi satu kata, gotong royong. Kita harus membangun semangat gotong royong untuk sama-sama membenahi Indonesia, untuk sama-sama membuat kebaikan bagi Indonesia. Di luar sana ada banyak masalah. Namun masalah itu kecil jika kita bergerak bersama dalam aksi bersama untuk menuntaskannya. Saya percaya kekuatan yang sejati itu bukan terletak pada satu orang atau satu jabatan, tapi ada di kita semua, we the people, kita rakyat Indonesia. Di ruang-ruang kelas saya melihat semangat anak-anak yang menyala meski dalam keterbatasan. Di desa-desa terpencil saya menyaksikan bagaimana gotong royong membuka harapan-harapan baru. Dan ketika di pemerintahan, saya belajar kebijakan terbaik adalah kebijakan yang berkolaborasi dengan rakyat. Aksi bersama lahir dari keyakinan itu, bahwa kita tidak hanya menunggu, kita tidak bisa berharap orang lain yang bergerak, karena kita adalah pelaku perubahan itu sendiri. Aksi bersama menjadi panggilan hati untuk turun tangan, untuk tidak hanya sekedar bermimpi, tapi untuk mewujudkan mimpi itu bersama-sama. Aksi bersama hadir untuk membangun jembatan. Bukan hanya jembatan fisik, tapi jembatan keadilan, jembatan harapan, jembatan kemanusiaan. Kami ingin bersama-sama untuk menyalakan cahaya di tengah gelapnya ketimpangan, untuk menanam benih harapan di setiap hati saudara kita. Langkah ini bukan hanya milik kami, ini adalah langkah kita. Ini adalah langkah kita semua, langkah yang akan kita tempuh bersama. Indonesia adalah rumah kita semua. Indonesia adalah rumah kita bersama. Negeri yang dibangun bukan hanya oleh para pemimpin, tetapi oleh tangan-tangan setiap rakyatnya. Tidak ada peran yang terlalu kecil untuk diambil. Tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kita hadapi dengan turun tangan bersama-sama. Sekaranglah waktunya. Waktu di mana kita berhenti mengutuk kegelapan dan mulai menyalakan cahaya. Cahaya harapan, cahaya kebersamaan, cahaya perubahan. Dan dengan tangan kita yang bersatu, kita bisa menerangi jalan menuju Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih bermartabat. Saya mengajak teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, ini bukan hanya soal masa depan anak cucu kita. Ini adalah tentang amanah yang saat ini ada di tangan kita. Amanah untuk merawat, untuk menjaga, untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang pantas kita banggakan. Mari kita mulai aksi bersama. Karena Indonesia yang kita cintai ini bukan sekedar tanah air kita, tetapi harapan bagi jutaan jiwa. Dan di negeri ini, teman-teman semua, pantas mendapatkan yang terbaik dari kita semua. Nah, tentu kaget dong, tiba-tiba jembatannya udah jadi guys ya. Padahal saat ini beliau tidak menjabat sebagai pejabat publik alias pengangguran ya. Tapi beliau bisa melakukan aksi nyata ini dan sangat bermanfaat untuk Indonesia, khususnya Pandeglang. Bayangkan, tidak menjabat saja,
beliau bisa melakukan sesuatu hal yang baik, kerja nyata untuk Indonesia. Apalagi kalau beliau menjabat. Setuju nggak sama Hendis? Tentu akan banyak aksi nyata yang bermanfaat yang akan beliau lakukan untuk Indonesia. Coba kita flashback kembali visi misi beliau ketika nyapres beberapa waktu yang lalu. Itu kan memang luar biasa banget untuk Indonesia. Salah satunya yang lagi populer itu yaitu adalah penyitaan aset, memiskinkan para koruptor yang saat ini belum bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, belum lagi transportasi, ya kan? Membangun 40 kota setara dengan kota Jakarta. Kota Medan misalnya, Makassar, mungkin Manado gitu ya. Dan banyak lagi lainnya. Tampaknya gebrakan ini mulai dari ujung Pulau Jawa, Pandeglang, Banten. Tentu gebrakan senyap ini akan terus dilakukan hingga seluruh pelosok tanah air Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan Pak Anies akan memperoleh simpati masyarakat akan semakin kuat. Ya, yang tadinya mendukung beliau di Pilpres 2024 akan semakin yakin, plus yang kemarin ragu-ragu akan mendukung beliau. Dan ini tentu jangkauan pemilih Pak Anies nanti akan semakin luas ke pelosok-pelosok. Ya, ini sangat brilian sekali idenya. Ide yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dengan membangun jembatan. Seperti yang pernah saya analisa beberapa waktu yang lalu, lewat konten-konten saya sebelumnya, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk Pak Anies Baswedan. Walaupun kemarin gagal menjadi presiden di Pilpres 2024, ada waktu 5 tahun kurang lebih untuk Pak Anies Baswedan mempersiapkan dan memperkuat basis pemilih dan tentu juga menyolidkan gerakan perubahan. Ya, ada waktu 5 tahun. Jadi saat inilah momen yang tepat. Kalau kemarin kan hanya waktu 1 tahun Pak Anies berkeliling Indonesia. Itu pun cuma di waktu-waktu atau momen-momen yang lebih ke formalitas gitu, formal gitu ya, kampanye, berkeliling. Desak Anies mungkin lingkupnya kampus-kampus atau kota-kota besar. Nah, ini 5 tahun Pak Anies Baswedan bergerak sampai ke pelosok-pelosok daerah seperti ini dengan gerakan aksi nyata, maka daya magnetnya, daya jualnya, bargaining politiknya itu tentu sangat berefek besar untuk Pak Anies Baswedan melaju di kontestasi politik selanjutnya di tahun 2029. Sementara itu kita perhatikan lawan politik Pak Anies Baswedan satu sama lain sekarang kan mulai saling sikut sana sikut sini, saling membongkar aib satu sama lain ya. Nah, inilah momentum yang tepat untuk Pak Anies Baswedan. Kesempatan ini tentu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya Pak Anies Baswedan untuk menyiapkan diri, menyiapkan semuanya, amunisi untuk bisa bertarung nanti di tahun 2029. Benar nggak Sobat Hendis? Kita berharap ini langkah yang tepat, yang sudah dikaji, ya, dan gebrakan yang sangat luar biasa, menjangkau pemilih yang lebih luas gitu ya. Mungkin kalau kemarin kan ada pengamat juga yang mengatakan rata-rata pemilih Pak Anies Baswedan itu dari secara pendidikan, ekonomi gitu kan, ya tidak bisa menjangkau pelosok-pelosok daerah. Nah, dengan aksi nyata seperti ini tentu akan lebih luas ya jangkauannya. Benar nggak Sobat Hendis? Sehingga masyarakat semakin percaya nih dengan ide-ide brilian Pak Anies Baswedan untuk benar-benar membangun bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Setuju nggak Sobat Hendis ya? Dan kita coba lihat ya. Ini kita coba buka website Aksi Bersama ya. Ini Sobat Hendis, saya udah buka aksibersama.or.id ya. Ini Aksi Bersama Wujudkan Harapan Nyata.
Oke. Ini ada komitmen pengabdian aksi bersama. Nah, ini websitenya keren banget guys ya. Ini websitenya ngalahin website Danantara loh guys ya. Oke. Bagus nih quote-nya Pak Anies Baswedan ya. Pengalaman sebagai pendidik, pemimpin gerakan, dan pejabat publik telah mengajarkan saya setiap anak bangsa tidak hanya mengutuk kegelapan, tetapi juga menyalakan lilin. Setuju banget. Aksi bersama lahir dari keyakinan bahwa perubahan bermula dari hati yang tergerak dan tangan yang terulur. Setuju banget nih. Oke, siap bergabung dengan aksi bersama? Silakan gabung guys ya. Ini ada formulirnya. Kalau ingin bergabung dan berkontribusi, saya yakin akan semakin banyak orang-orang yang dermawan yang akan ikut serta berkontribusi di aksi bersama ini. Dan saya sangat setuju ya. Bayangkan beliau bukan pejabat publik ya, tapi mampu membuat aksi nyata gitu ya. Ini luar biasa. Dan ini juga sudah diberitakan banyak pemberitaan-pemberitaan media gitu ya. Tuh, mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk semua. Misi 1, menumbuhkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berbudaya, dan berakhlak. Misi 2, membangun ekosistem kolaboratif untuk menghadirkan solusi atas masalah masyarakat. Misi 3, memacu kemandirian masyarakat melalui semangat kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Misi 4, memperkuat demokrasi, pencegahan korupsi, dan hak asasi melalui advokasi dan edukasi publik. Mengapa memulai aksi bersama? Aksi bersama hadir dengan pendekatan yang berbeda, menyatukan visi perubahan yang menyeluruh, berbekal pengalaman kepemimpinan Anies Baswedan di berbagai sektor. Aksi bersama menawarkan perspektif mendalam dan langkah nyata untuk mengatasi tantangan bangsa. Langkah nyata untuk semua ini ada. Oke. Nah. Dan ini semua media, semua mata tertuju ke gerakan nyata, gebrakan senyap Pak Anies Baswedan yang tiba-tiba membuat gebrakan ini ya. Apakah ini nanti akan menurunkan viralnya aksi-aksi dari KDM? Kamu ini bawah guys ya. Oke, itu sahabat Inggris, kita tunggu gebrakan selanjutnya dari Pak Anies Baswedan bersama tim. Tentunya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan gitu ya. Dan sekali lagi, Pak Anies Baswedan itu belum tenggelam, belum wassalam pasca Pilpres. Ya, jadi ada pengamat mengatakan Anies wassalam pasca Pilpres, nyatanya Anies malah semakin melesat. Dia terus menjadi pemberitaan publik ya, diikuti di mana-mana aksinya, perkataannya, dan sekarang ini menghebohkan publik ya, di tengah isu dugaan ijazah palsu, pemakzulan Gibran, ya belum lagi yang terbaru itu pemberitaan uji coba TBC ya. Tiba-tiba Pak Anies Baswedan memunculkan pemberitaan yang positif di negeri kita ini. Ya, jangan sampai terus isu-isu negatif yang diberitakan di Republik ini, ya nggak? Sampai-sampai negara asing itu justru membaca berita perihal Indonesia yang kebanyakan negatif semua. Nah, yuk kita lihat ada sisi positifnya. Selain Indonesia gelap, nah mungkin ada secercah harapan, secercah cahaya untuk Indonesia ke depannya. We will see. Oke? Bagi kalian yang belum gabung, silakan bergabung. Mungkin dengan bergabungnya kalian dengan aksi nyata ini juga walaupun kecil gitu ya, mungkin sekarang yang dibangun jembatan, nanti mungkin rumah sakit, sekolah, ya kan, tanpa umbar sana umbar sini, konten sana konten sini, tiba-tiba jadi aja gitu. Ini luar biasa, langkah cerdas, gebrakan senyap Anies Baswedan. Oke, apakah ini nanti jalan Tuhan, kuasa Tuhan yang bisa mengantarkan Pak Anies Baswedan the next presiden berikutnya? We don't know. Oke. Mungkin Allah punya rencana ya yang terbaik untuk bangsa kita ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention one more time. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.